Halo, dukung terus channel ini ya, agar terus berkembang dan tetap memberikan informasi serta motivasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe ya, agar nggak ketinggalan tips-tips lainnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mukti TV. Video kali ini aku akan bahas tentang apa aja yang dirasakan selama anxiety berdasarkan pengalaman saya. Jadi yang dirasakan selama anxiety itu yaitu banyak banget. Yang pasti cemas itu setiap waktu ya. Kadang sesuatu yang gak jelas juga kadang bikin cemas. Jadi mengganggu aktivitas kita sehari-hari gitu. Kita dengar kabar berita yang agak misalnya kabar yang gak enak gitu, misal kabar ada yang meninggal atau kabar kecelakaan atau kabar-kabar yang bikin shock atau yang lain, kita udah cemas duluan gitu. Itu baru dengar aja udah cemas gitu. Biasanya sering lupa, sering bingung ya selama anxiety itu. Kadang kita juga sering lupa gitu, misal kita naruh apa gitu, naruh barang atau mengingat-ingat apa gitu. Saya aja sampai pernah bingung sampai lupa ingat nama orang gitu pernah. Kemudian nggak percaya diri atau kurang percaya diri ya, sering minder gitu. Terus selanjutnya takut juga sama orang yang belum dikenal atau orang baru, itu bawaannya takut gitu. Jadi bawaannya seperti itu gitu. Dan gampang emosi juga, jadi nggak tahu bawaannya marah aja. Kalau ada masalah sedikit gitu bawaannya emosi. Terus gampang tersinggung juga. Kemudian sering kaget juga, jadi kita bawaannya itu kaget gitu, ada suara sedikit kaget gitu. Misal lagi tidur pagi-pagi ada orang ngomong pelan, itu kita langsung kaget gitu karena suaranya itu karena kita mungkin lebih terjaga gitu telinganya, jadi waspada sekali gitu. Kemudian badan sering pegel, sering capek gitu ya. Biasanya dulu sih saya seringnya di daerah punggung gitu, sering banget capek, saya banget pegal, terus badan seluruhnya capek, bangun tidur terasa banget. Kaki sering dingin, kalau bangun tidur itu sering dingin di telapak kaki gitu. Kemudian seperti kita itu kadang seperti tidak mengenal diri sendiri gitu. Jadi kadang di depan cermin, kok saya begini sekarang ya, kok tidak seperti dulu lagi, kok seperti bukan saya gitu, beda gitu, nggak seperti biasanya, kayaknya bukan saya gitu, biasanya seperti itu. Kemudian sering melamun biasanya juga. Jadi pikiran kita tuh misal lagi mandang lihat apa gitu, kalau ngeliat terlalu fokus gitu, lama-lama kita jadinya melamun gitu. Kita lagi ngebayangin apa sedikit, tahu-tahu ngelamun gitu. Jadi gampang banget buat melamun gitu, tanpa kita sadari, tahu-tahu ngelamun aja gitu. Itu sering banget. Kemudian suka menyendiri juga, nggak tahu, mungkin karena kita cemas, kita depresi, ketakutan sendiri gitu ya. Jadi kalau sendiri itu lebih nyaman gitu, misal ya gitu, lebih gampang menyendiri gitu, lebih suka menyendiri gitu, melamun gitu. Kemudian insomnia, jadi biasanya itu tidurnya itu susah banget, tidur malam gitu. Jadi kadang jam 11 gitu, jam 12 baru bisa tidur. Kadang juga seperti kirain udah tidur gitu, tahu-tahu ya seperti setengah tidur gitu, tahu-tahu udah pagi aja gitu. Jadi tidur nggak lelap gitu akhirnya. Efeknya ke badan juga, jadinya badan serasa capek karena tidur seperti nggak berasa tidur gitu. Mungkin kita tidur tapi pikirannya nggak tidur gitu.
Kemudian biasanya tidak bisa buat menyimpan rahasia gitu, rahasia kecil apapun. Jadi kalau kita ada rahasia gitu, nyimpen gitu, kayaknya ketakutan sendiri gitu buat nyimpennya gitu, nggak ya, jadi takut aja karena mungkin cemas juga gitu ya. Yang terakhir itu banyak keluhan-keluhan. Jadi selama anxiety itu keluhan banyak banget gitu. Jadi nggak heran kalau di grup-grup itu, grup GERD anxiety gitu ya, misal di Facebook atau di mana, itu biasanya banyak banget keluhan semua gitu. Jadi yang namanya orang anxiety sebenarnya mungkin lebih ingin didengar gitu ya. Jadi mereka senang banget didengar gitu. Tapi giliran dikasih saran, ini minum jamu ini, habis itu dia nggak komentar cara bikinnya gimana gitu. Dia lebih komentar iya kemarin ini keluhannya nambah lagi gitu. Jadi emang itu normal aja kalau orang anxiety emang kayak gitu. Jadi kalau emang yang keluhannya semakin banyak, itu anxiety-nya mungkin semakin tinggi. Kalau yang sudah keluhannya berkurang, mungkin anxiety-nya semakin membaik atau semakin hilang gitu. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe agar nggak ketinggalan info-info atau tips-tips dari saya tentang kesembuhan GERD dan anxiety. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.